Halo sahabat Teta Mega, welcome back to Teta Mega TV channel. Hari ini saya akan sharing satu cerita yang lucu banget, tetapi ini bagus banget untuk mengilustrasikan, menggambarkan apa yang terjadi, yang bisa terjadi di dalam hidup kita kalau kita kurang spesifik di dalam menuliskan impian kita dan mempraktikkan LOA ini sendiri. So stay tune. Alkisah ada seorang pemuda yang dia kepengen banget nih bisa dapat duit dengan cara santai. Nah, dia udah capek kerja di tempat dia sekarang. Jadi dia bilang nih, oke, katanya ada yang namanya law of attraction. Berarti sekarang gue kepengen deh, aku kepengen kerja yang dikelilingi oleh cewek-cewek. Nah, karena dia belum punya pasangan kali ya. Saya kepengen kerja yang enak, gampang, dikelilingin cewek-cewek. Nah, yang di atas mendengarkan dan dia bilang, yes, terwujud. Tahu-tahu dia menemukan dirinya jadi tukang sayur keliling yang setiap hari keliling keluar masuk kampung, dan kalau dia bilang sayur, sayur, itu cewek-cewek alias ibu-ibu se-RT, se-RW itu pada keluar dan mengelilingi dia. Ada sayur apa pak? Ada sayur ini dan sayur itu kah? Nah, jadi kadang-kadang LOA-nya ini gak sesuai dengan yang keinginan kita. Tapi bener gak? Kan dia bilang maunya saya mau kerja enak, gampang, dikelilingin cewek-cewek. Kan cuman jualan sayur, ngedorong-dorong, gampang kan? Gak usah mikir lagi. Dan tiap hari dikelilingin cewek-cewek. Berarti terbukti kan LOA-nya udah bekerja. Akhirnya dia bosan lama-lama jadi tukang sayur keliling. Dan dia bilang, kalau gitu sekarang saya udah gak mau lagi dikelilingin cewek-cewek. Saya maunya kerjanya duduk-duduk aja, tiap hari orang dateng kasih saya duit. Waduh, enak gak tuh? Saya juga mau kalau kayak gitu. Nah, tapi hati-hati ya. Nah, akhirnya yang di atas bilang, terwujud. Nah, saking hebatnya nih dia nih, manifestasi LOA terwujud. Tahu nggak kamu pekerjaan yang dia dapatkan sekarang apa? Sekarang dia jadi yang namanya tukang jaga WC. Setiap hari kerjaan dia cuma duduk-duduk aja, kebanyakan ya. Jadi most of the time dia cuma duduk-duduk, cuma kasih kotak di sebelahnya dan orang memasukkan uang ke dalam kotak ini. Terwujud kan bener? Kamu duduk-duduk dapat uang setiap hari, orang mendatangi. Kamu nggak usah pergi keluar, sales, nggak usah telepon-teleponin orang, uang datang mendatangi setiap hari. Kenapa dia dapat seperti itu? Karena nggak spesifik. Nah, terus dia akhirnya bilang, aduh Tuhan, bosen gue, masa gue mau jadi kayak gini? Sekarang saya maunya kerja gampang, kipas-kipas dapat duit. Nah, kamu juga kepengen kan kerja gampang, kipas-kipas dapat duit. Akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau gitu, kalau if that's what you want, teng, terwujud. Tahu nggak dia? Apakah kamu bisa menebak? Dia menemukan dirinya sebagai apa? Sate. Jadi dia jadi tukang sate keliling. Sate. Setiap hari kerjaannya adalah kipas-kipas alias kipasin arang. Dan akhirnya duit datang. Setiap kali dia jual satenya, kipas-kipas dapat duit. Nah, dan setelah dia bosan beberapa lama, akhirnya dia bilang, pokoknya kali ini ganti deh, gue lebih spesifik dikit. Saya maunya kerjanya saya adalah nyuruh-nyuruh orang. Enak dong, jadi dia pikir bisa jadi bos. Nyuruh-nyuruh orang, mau orang yang bahkan lebih tinggi dari saya, orang-orang hebat, dan mereka akan beri saya duit. Nyuruh-nyuruh orang dapat duit. Saya juga mau, bisa nggak ya seperti itu? Akhirnya, kamu tahu nggak dia dapat pekerjaan sebagai apa? He's end up jadi tukang parkir. Setiap hari kerjanya adalah nyuruh-nyuruh pengendara mobil, lurus, belok ke kiri sedikit, maju, mundur. Ya jalan ya pak. Setiap hari dia nyuruh-nyuruh orang. Dan lalu akhirnya dia dapat duit. Mungkin kisah ini lucu, mungkin kisah ini sedikit absurd buat kita. Tetapi kisah ini menggambarkan ya gimana sih law of attraction itu bekerja. Tapi kalau kita nggak spesifik, nggak kurang spesifik, ternyata bekerjanya itu rada-rada ngawur. Yang ngawur itu bukan LOA-nya, tapi yang ngawur adalah kita di dalam membuat impian kita. So, moral of the story, don't forget untuk selalu be specific di dalam membuat impian kamu maunya seperti apa.
Kalau kamu mau mobil yang jenis apa, warnanya apa, kalau perlu seperti itu, tahun pembuatannya apa, dan siapa yang produksi mobil itu. Demikian pesan dari saya. Semoga kamu enjoy dengan story ini. Jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya kita bisa buat banyak orang ketawa dan banyak orang yang mikir, oh ternyata bener ya, kalau gue nggak spesifik, gue bisa jadi tukang parkir ternyata. Kelihatannya enak, kedengarannya enak, tapi ternyata salah. Oke? Don't forget to check our other video. And kalau kamu belum, ini saatnya untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update-update kita yang keren lainnya. Saya dengan Angelica Eda Sofio. Thank you for watching the video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.